Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo, Profesor Dr. Rahmat Hidayat. Yang saya hormati Wakil Ketua Bapak Ahmad Yasid. Yang saya hormati Bapak Wadek 3 Bapak Ahmad Jauhari. Yang saya hormati pimpinan jurusan. Yang saya hormati pimpinan prodi. Yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik mahasiswa pengurus BEM Fakultas Teknik dan seluruh jajarannya. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa baru Fakultas Teknik. Mungkin sesuai bidang saya, yaitu bidang akademik ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ya pertemuan kita kali ini, terutama terkait dengan bidang akademik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sistem pembelajaran yang dilaksanakan di dunia kampus universitas itu tidak sama dengan yang berlaku yang terjadi pada sistem pembelajaran di waktu adik-adik SMP maupun SMA atau yang setara. Kalau di SMA ya atau yang setara itu ada beberapa mata pelajaran ya, dan itu berbasis per semester gitu ya, dan itu namanya tetap gitu ya. Jadi kalau misalnya matematika, bagi yang ini bagi matematika kelas 10 semester ganjil ada matematika, kelas 10 semester genap ada matematika, kemudian kelas 11 semester ganjil ada matematika semester genap, kelas 12 sampai kelas 12 genap juga ada matematika, kan seperti itu. Nanti ada ujian akhir gitu, ujian akhir nasional. Nah, kalau di perguruan tinggi itu yang berlaku adalah sistem SKS. SKS itu sistem atau satuan kredit per semester gitu ya. SKS itu begini, ada beberapa mata kuliah ya, setiap mahasiswa itu untuk maba kan mendapatkan mata kuliah wajib kan. Jadi mahasiswa baru itu menggunakan mata kuliah yang paket ya, tergantung per prodi, ada yang 19 SKS sampai ada yang 21 SKS, ada yang 20, tergantung prodi masing-masing. Nah, kemudian jika pencapaian ya IP atau indeks prestasi semester yang diperoleh itu mencapai nilai 3,00 atau lebih, maka itu semester berikutnya bisa mengambil 24 SKS. Kemudian jika antara 2,75 sampai 3,00 itu bisa diizinkan maksimal semester berikutnya itu mengambil 21 SKS. Kemudian kalau dari 2,5 sampai 2,75 kalau tidak salah itu maksimal bisa mengambil 18 SKS. Kemudian 2 sampai 2,5 itu maksimal 15 SKS. Di bawah 2 maksimal mengambil 12 SKS. Sehingga kecepatan per mahasiswa itu tidak sama satu dengan yang lainnya gitu ya. Artinya kalau misalkan berikutnya per semesternya IP semesternya itu mencapai 3,00 ke atas, maka per semesternya bisa mengambil maksimal 24 SKS, sehingga kalau 24 SKS terus menerus bisa bisa lulus kurang dari 8 semester atau sekitar 3,5 tahun sudah bisa lulus gitu ya. Ini yang berikutnya lagi tentang evaluasi belajar. Ada beberapa evaluasi. Yang pertama, evaluasi bagi mahasiswa bidik misi ya. Evaluasi mahasiswa bidik misi itu
dilihat ya, jika IP semester dan atau salah satunya IP semester dan IP kumulatif ya, IP semester maupun IP kumulatif itu mencapai 2,75, maka itu aman ya, salah satunya saja. Nah, tapi ketika dua-duanya tidak ada yang mencapai 2,75, maka itu beasiswa bidik misinya dicabut gitu ya. Itu eman-eman, tolong ini dijaga, Oh oke. Sebelumnya ada yang terlupakan ya. Jadi IP semester itu apa, IPK itu apa, IPS itu apa. Jadi kalau di SMA atau SMP kalian mengenal rapot ya. Jadi matematika nilainya maksimum 10 ya, 10 ya, atau 100 lah maksimum. Kalau di perkuliahan itu rapotnya itu namanya indeks prestasi, IP itu ada dua, ada IP semester. Jadi pencapaian rapotnya itu per semesternya berapa, dan IP kumulatif secara keseluruhan gitu. Itu tentang IP kumulatif dan IP semester. Sehingga dari pencapaian IP semester bisa menentukan berikutnya mengambil berapa SKS ya, berapa SKS berikutnya. Misalnya kalau 24 bisa mengambil maksimum 24, maka bisa kurang dari 8 semester sudah bisa lulus, kurang dari 4 tahun, 3,5 tahun bisa lulus. Berikutnya evaluasi yang berikutnya adalah evaluasi yang terkait 2 tahunan ya, 2 tahunan, yaitu evaluasi mahasiswa setiap 2 tahun. Yang dievaluasi ada 2 hal. Yang pertama evaluasi evaluasi IP ya. Jika IP kumulatif itu tidak mencapai 2,00, maka itu nanti akan mahasiswa ya, nanti akan ada tindakan berikutnya dari kampus sebagai upaya evaluasi dan memperbaiki, yaitu ada pemanggilan kepada orang tua, sehingga nanti ada sinergitas antara fakultas dengan pihak orang tua, dengan harapan bisa memperbaiki cara belajar dan hasil belajar dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua selain IP adalah jumlah SKS yang lulus ya, berapa. Jika tidak mencapai jumlah SKS yang lulusnya tidak mencapai angka tertentu, maka kena evaluasi. Katakanlah per semester hanya mengambil 12 SKS, per semester 12 SKS, itu biasanya terkena evaluasi begitu. Jadi itu. Berikutnya adalah evaluasi DO atau drop out, atau dikeluarkan ya dari kampus. Itu evaluasi DO itu adalah bagi mahasiswa dengan 2 hal ya. Yang pertama adalah jika mahasiswa tersebut melebihi masa studi. Jadi untuk S1 maksimal masa studinya itu selama 7 tahun atau 14 semester. Jika 14 semester tidak lulus, maka mahasiswa itu dikena evaluasi DO, dikeluarkan gitu ya. Itu kalau ya untuk S1 biasanya rata-rata itu lulus, kalau normal itu 4 tahun, 8 semester. Itu masih ditoleransi untuk bisa molor sampai dari 8 semester mencapai sampai molor sampai 14 semester. Lebih dari itu dikeluarkan di DO, drop out. Kemudian evaluasi yang kedua DO itu adalah dilihat dari status aktif. Jadi status mahasiswa itu ada aktif, ada tidak aktif, ada cuti atau BSS. BSS itu berhenti studi sementara.
ketentuannya kalau aktif itu begini, mahasiswa itu bayar UKT per semesternya, bayar UKT, uang kuliah tunggal, itu per semesternya, itu berarti terus aktif. Yang kedua ada tidak aktif, berarti tidak bayar UKT. Yang ketiga cuti, mengajukan cuti, artinya cuti belajar tapi itu tetap bayar UKT separuhnya, ya, kalau separuhnya itu. Jika statusnya tidak aktif selama 2 kali tidak aktif, itu akan dilihat pada semester berikutnya, ya, artinya 2 semester tidak bayar, artinya tidak aktif sudah 2 semester, maka dilihat di semester berikutnya. Kalau semester berikutnya ternyata bayar, maka mahasiswa tersebut dinyatakan aktif kembali, tapi dengan ketentuan semester sebelumnya disuruh bayar, biasanya seperti itu. Kemudian jika semester 2 kali tidak aktif, semester berikutnya adalah tidak aktif lagi, nah itu kena DO begitu ya. Yang bentuk berikutnya adalah bagaimana cara belajarnya ya. Jadi untuk cara belajar agar minimal bisa lulus ya, setiap mata kuliah itu, maka yang pertama adalah harus mengikuti semua tatap muka perkuliahan dari dosen ya. Maksimal kalaupun tidak bisa mengikuti, maksimal tidak mengikuti 2 kali maksimal, lebih dari itu tidak bisa ikut UAS ya, tidak bisa ikut ujian akhir semester, maka otomatis tidak lulus. Jadi yang pertama ikut kuliah kalau bisa semuanya, ada 14 tatap muka selama 1 semester, 14 itu diikuti semua. Yang kedua adalah mengerjakan semua tugas, semua penugasan dikerjakan semua. Yang ketiga adalah mengikuti ujian tengah semester UTS, dan yang keempat mengikuti UAS, ujian akhir semester. Jika 4-4-nya dipenuhi, 4 hal ini diikuti semua, maka walaupun tidak ada jaminan gitu ya, tapi biasanya 80% sudah lulus ya, sudah lulus itu begini, kan IP, indeks prestasi itu nilainya dari 0 sampai maksimal 4 ya maksimal. Nah, karena 4 ini rata-rata per mata kuliah nilainya itu A, B, C, D, E. A itu nilainya 4, kalau B 3, kalau C itu 2, kalau D itu 1, kalau E itu 0. Jadi itu nanti di rata-rata berapa IP-nya. Nah, kalau lulus itu per mata kuliah, lulus itu berarti mendapatkan C ke atas, C atau B atau A, itu lulus ya, itu lulus. Sehingga kalau D atau E itu tidak lulus. Nah, agar lulus itu ikuti semua tatap mukanya, diikuti penugasannya, dikerjakan semua, UTS-nya diikuti, UAS-nya diikuti, itu biasanya mahasiswa sudah bisa biasanya lulus gitu ya. Walaupun saya katakan tidak ada jaminan. Ada mengikuti semua tapi tidak lulus. Seperti misalkan beberapa kasus sudah ada yang protes pada saya, Pak, saya sudah ikut semua begini tapi tidak lulus. Saya katakan, ini datanya, saya punya datanya, Anda ikut kuliah betul, Anda ikut penugasan tapi penugasannya sembarangan, UTS-nya juga kacau, UAS-nya juga sembarangan, sehingga itu bisa menjadi faktor tidak lulus begitu ya.